Selamat pagi. Selamat datang di acara sosialisasi PKK kelas 6. Apa enggak? Maaf apabila menunggu lama. Agak bengong, Bu, suaranya. Ya, sekedap ya. Baik, saya ulang. Selamat datang pada acara sosialisasi UKK kelas 6. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, waktu, agar kita bisa bertemu meskipun dalam Zoom atau Meet ini. Tak lupa sholawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang penuh hidayah. Marilah sebelum acara dimulai ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Semoga sosialisasi ini berjalan dengan lancar. Berdoa baik. Selesai. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin ada sebagian besar ibu ya, atas waktunya pada kesempatan kali ini. Berikut saya sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan oleh saya, kemudian yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga adalah isi atau sosialisasi UKK yang akan disampaikan oleh Ibu Binti Sari Dewi. Langsung saja kita mulai. Kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sutrisno SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Yang kami hormati Ibu Wali Kelas 6 ABCD dan yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 SDN Babakan 1. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada siang hari ini kita semuanya masih dikaruniai kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas dengan baik, khususnya adalah mengikuti Zoom tentang UKK yang diselenggarakan oleh SDN Babakan 1. Bapak Ibu yang kami hormati, sehat-sehat, ya? Iya, Alhamdulillah sehat. Maaf Bapak Ibu, agak molor apa? Menunggu Bapak Ibu wali murid yang lain. Alhamdulillah untuk hari ini sudah hadir 40 orang. Tetapi kita tetap saja tidak karena waktunya ini Jumat, jadi saya akan lanjut aja nih Bapak Ibu. Jadi untuk nanti yang
wali murid yang lain monggo diberitahu atau istilahnya dalam bahasa Jawa ini keluar gitu Ibu B. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk rentetan ujian kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022 yang sekarang lagi dilaksanakan atau dilakukan oleh putra-putri panjenengan. Bapak Ibu, maksud dan tujuan kami pada sosialisasi UKK yang pertama adalah supaya Bapak dan Ibu atau anak-anak tahu apa atau ujian yang diselenggarakan untuk kelas 6. Yang pertama di sini berbicara masalah UKK. Mungkin UKK nanti kalau tidak ada halangan bisa dilaksanakan tanggal 24 sampai tanggal 31 Maret. Untuk itu di dalam UKK nanti akan dilakukan kurang lebihnya 1 minggu Bapak Ibu yang kami hormati, UKK ini singkatan dari unjuk kerja karya yang dulu satu tahun yang dulu itu namanya ujian praktek Bapak Ibu. Iya. Nah untuk itu maka ujian praktek saya mohon dukungannya kepada putra putri panjenengan karena di dalam ujian praktek atau UKK atau juga unjuk kerja karya ini adalah sangat berguna bagi putra putri kita ke depannya. Nah kegiatan UKK itu apa saja? Bapak Ibu wali kegiatan UKK kira-kira sudah tahu kegiatan UKK kira-kira mungkin dari bocoran dari putra putrinya? Belum tahu Pak. Halo. Sudah tahu? Belum Pak. Sudah tahu UKK itu apa saja yang nanti akan diselenggarakan? Ada yang belum, ada yang tidak tahu, ada yang tahu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk unjuk tadi katakan unjuk kerja karya. Supaya putra putri ibu setelah lulus dari babatan mempunyai suatu bekal untuk keterampilan. Nah untuk itu maka nanti di masyarakatnya ke depannya dia akan mudah karena dia punya bekal keterampilan atau dikatakan kalau dulu Bapak Ibu namanya prakarya keterampilan. Ini penting untuk kedepannya. Untuk itu Bapak Ibu prakarya atau keterampilan yang akan diberikan pada putra putri panjenengan. Antaranya ini ada 8 macam keterampilan. 8 macam kegiatan.
Yang pertama adalah membuat lampu hias dari stick es krim. Yang kedua, membuat vas bunga dari handuk bekas. Sudah pernah melihat vas bunga dari handuk bekas, Bapak Ibu? Nah, Sudah. belum. Lihat, ada yang belum, tidak apa-apa. Nanti kalau putra putri panjenengan membuat, panjenengan nanti akan tahu. Kemudian yang ketiga, membuat lampu hias atau lampu belajar dari paralon atau PVC. Kemudian yang keempat, blok dari benang atau benang wol. Kemudian yang nomor 3 gak jelas Pak. Suaranya hilang. Jelas Pak. Tidak jelas. Kemudian yang keenam adalah membuat tempat minuman. Kemudian yang ketujuh, membuat masakan, pastel basah, dan donat kentang. Kemudian yang kedelapan, membuat dinding hias dari stick es krim. Itulah Bapak Ibu kegiatan yang dilakukan oleh putra putri panjenengan. Bagaimana teknisnya, Bapak Ibu? Di sini kami sudah membentuk suatu kepanitiaan dan sudah membentuk koordinator. Jadi Pak Kris melibatkan Bapak Ibu yang ada di SDN Babatan 1 seluruhnya agar nanti anak-anak itu betul-betul terbina, terbimbing, betul-betul terampil dan betul-betul terarah. Kemudian untuk itu maka yang paling saya harapkan kepada panjenengan yaitu memberi motivasi atau memberi dukungan supaya putra-putri yang bisa melaksanakan tugas UKK dengan baik, dengan semangat, dengan hasil yang memuaskan, Bapak Ibu. Nah, untuk itu maka nanti selain UKK, maka di situ akan membentuk karakter anak, yaitu terutama adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah pernah mendengar profil pelajar Pancasila? Jelas ya Bu ya? Jelas Bapak Ibu? Iya. Oke, jadi di situ nanti akan membentuk profil pelajar Pancasila. Terutama di sini adalah bekerja sama, persatuan dan kesatuan akan tergali di situ. Kerjasama antara kelompok yang ada di kelompoknya kegiatan UKK nanti. Dengan kerjasama maka akan menyelesaikan sesuatu yang baik, Bapak Ibu. Kemudian yang keduanya melatih anak-anak ini disiplin patuh. Jadi dengan membuat kegiatan atau keterampilan, maka di situ anak-anak tidak boleh
seenaknya sendiri. Jadi waktu ini betul-betul dimanfaatkan. Kemudian berikutnya adalah anak-anak ini lebih disiplin. Disitulah profil pemuda Pancasila atau karakter akan terbentuk. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa enggak? Setuju. Sangat setuju. Untuk itu, maka saya sangat mengharapkan dukungan kepada Bapak Ibu wali murid kelas 6 secara keseluruhan. Coba nanti kalau kita melaksanakan ditanya, kamu mendapatkan bagian kegiatan apa? Atau bagian apa? Kemudian ditanya bagaimana caranya. Atau bagian jadi jangan dibiarkan itu saja. Kemudian ditanya bagaimana caranya. Anak-anak disuruh membuat laporan kegiatan yang dikerjakan secara kelompok dengan cara diketik, Bapak Ibu. Kalau pada waktu perguruan tinggi mungkin disuruh membuat skripsi, dilatih seperti itu. Nah, apakah bisa Pak? Bisa. Karena tahun yang lalu itu laporannya bagus Bapak Ibu. Entah itu yang kerjakan anak-anak sendiri, entah itu ibunya, entah itu ayahnya, entah itu kakaknya. Pokoknya yang penting pada waktu itu laporannya bagus, seperti anak yang sudah perguruan tinggi. Bapak Ibu. Kemudian berikutnya nanti hasilnya Bapak Ibu, hasilnya akan dipamerkan di sekolahan. Nah, untuk itu maka nanti Bapak Ibu wali murid bersama Bapak dan Ibu guru diajak melihat pameran yang ada di sekolahan. Nanti kalau tidak ada kendala Bapak Ibu, mudah-mudahan pandeminya, coronanya atau yang baru ini omikronnya itu segera sirna dari bumi ini. Amin. Amin ya Allah, amin. Itu kan harapan kita Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat-sehat semuanya, anak-anak kita juga sehat-sehat semuanya, Bapak dan Ibu guru yang di SDN Brataman juga sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Nanti kalau sudah berlevel Surabaya ini ya, untuk coronanya bisa masuk 100%. Kapan Pak Kris masuk 100%-nya? Tunggu dulu dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Jadi Bapak Ibu, untuk itu maka saya nyuwun doanya kepada panjenengan semuanya, mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang ada di Babatan 1 maupun anak-anak kita maupun wali murid kita, keluarga besar atau warga besar SDN Babatan 1, diberi kekuatan, diberi Bapak Ibu, pendidikan yang ada di Babatan 1 khususnya yang umumnya di Indonesia akan berjalan dengan baik, Bapak Ibu. Ini harapan kita. Amin ya Rabbal
Rabbal alamin. Bapak Ibu, dan saya sampai di sini dulu, deh. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu? Nanti aja nih ada sesi tanya jawab, ada guru kelas. Nah untuk itu maka sosialisasi UKK pada hari ini atau kegiatan UKK nanti tanggal 24 sampai tanggal 31 Maret dapat berjalan dengan lancar. Mungkin yang bisa sampaikan wali murid apabila ada salah kata, saya sebagai kepala sekolah SDN Babatan 1 minta maaf yang sebesar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tanya, Pak. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kami buka untuk sesi tanya jawab, saya akan sedikit memberikan paparan tentang kegiatan UKK. Nah, sebenarnya tadi secara garis besar UKK itu sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah mengenai apa sih itu UKK, apa bedanya dengan ujian praktek. Nah, UKK ini kan sudah dilaksanakan buat tahun ini, jadi sudah dimulai tahun kemarin. Dulu kita mengenalnya dengan ujian praktek. Kenapa sih kok dirubah menjadi UKK? Nah, ini adalah wujud untuk menyempurnakan kegiatan. Karena ketika UPRAK dulu, apakah anak-anak sudah dinilai secara kognitifnya? Iya. Dinilai segi keterampilannya juga sudah. Apa yang belum? Nah, itu disempurnakan di UKK ini. Karena UPRAK mayoritas mandiri. Sedangkan untuk UKK ini masih mandiri. Untuk UKK ini lebih ditekankan untuk kolaborasinya, kerjasama. Nah, ini selain tadi melatih kerjasama anaknya, cara berpikir anaknya, kemudian bagaimana anak itu nanti berkomunikasi tidak hanya dengan teman-temannya, tidak hanya dengan gurunya, tapi juga dengan warga masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga ketika anak itu nanti kembali ke masyarakat, anak itu sudah punya skill, punya bekal, punya kemampuan yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupannya sehari-hari. Jadi intinya lebih ke kehidupan sehari-hari, tidak hanya segi kognitif saja yang dinilai. Saya mohon izin untuk share screen, Bapak Ibu. Dan saya mohon izin, Bapak Ibu. Apa sudah terlihat, hasil share screen saya? Sudah tampak, Ini tadi tadi tentang UKK. Sebagian besar sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kegiatan pelaksanaan UKK. Nah, ini salah satu karakter siswa yang ingin dikembangkan di UKK SDN Babatan 1. Yang pertama adalah kritis. Jenis-jenis kegiatan. Nah, dengan berpikir kritis ini nanti diharapkan anak-anak muncul ide-ide, yang cocok dengan kondisi saat ini itu apa. Nah, sehingga akan memunculkan kreativitasnya mungkin di kala pandemi seperti ini banyak orang membutuhkan masker. Nah, bisa muncul ide tentang masker, akhirnya tumbuh kreativitas, bikin masker, sehingga menghasilkan sesuatu. Misalkan anak-anak mau berjualan, nah
tumbuh ide dan kreativitas itu tadi. Kemudian anak nanti juga mampu berkomunikasi. Misalkan masker itu nanti dijual di lingkungan sekitarnya, anak mampu menghasilkan sudah dan mampu berkolaborasi karena ketika melakukan kegiatan UKK itu tadi tidak dilaksanakan secara mandiri tetapi berkelompok, beda dengan ketika kegiatan masih berupa ujian praktek. Ini beberapa tujuan kegiatan UKK sehingga anak-anak mampu bergotong royong, menumbuhkan sikap berani, disiplin, tanggung jawab, kreatif dan lain sebagainya. Okay? Nah ini sasarannya yaitu kenapa sih kok hanya kelas 6? Karena ini merupakan salah satu syarat selain kegiatan ujian sekolah di penilaian akhir di sekolah jenjang SD itu salah satunya adalah UKK tadi. Jadi kebetulan untuk kelas 6 tahun ajaran 2022 ini penilaiannya sudah yang terlaksana yaitu PTS 2. Masih ada 3 kegiatan lagi yang belum kita laksanakan. Mungkin yang dalam waktu dekat adalah UKK ini. Nah, insya Allah akan dilaksanakan tanggal 24 sampai tanggal 31 Maret. Kemudian ada PAT dan terakhir adalah ujian sekolah. Nah, ini beberapa tema yang bisa dipilih dalam kegiatan adalah alam, terus aku dan masyarakat sekitar, tentang hak dan kewajiban, keadilan sosial, wawasan sosial dan budaya, nasionalisme dan kebangsaan, kesejahteraan masyarakat atau pengentasan kemiskinan, sampai ini adalah toleransi dan keberagaman. Ini tahapan dan waktu pelaksanaan UKK. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa sekolah kita sudah membuat tim atau kepanitiaan. UKK ini tidak aja dilaksanakan. Nah, ini sudah kita mulai sejak Februari kemarin. Pada minggu kedua sekitar tanggal 3 Februari, Pak Guru dan Kepala Sekolah mengadakan rapat tentang kegiatan apa sih yang kira-kira cocok dan yang sesuai dengan tema yang ada, yang sesuai dengan kondisi saat ini. Kemudian pada tanggal atau minggu berikutnya kita membentuk kelompok. Kelompoknya dari kelas 6A, B, C sengaja tidak kita buat sekolah, tapi kita ajak mulai campur kelas 6 ABC. Tujuannya karena anak-anak biar saling berinteraksi, tidak semua kelas 6, tidak hanya sekolah saja. Kemudian hari ini kita melaksanakan sosialisasi yaitu pada tanggal 11 Maret 2022. Nah, semenjak terhitung pada hari ini tanggal 11 Maret, insya Allah mulai besok dan sebelum tanggal 23, guru pembimbing nanti akan menghubungi atau mungkin membuat grup WhatsApp khusus anggota kelompoknya. Tujuannya apa? Mau merancang ketika kita dapat kegiatan ini, apa saja sih yang harus kita siapkan, belanja apa saja yang harus kita beli. Mungkin kalau memang barang itu tidak perlu dibeli, misalkan dari barang bekas, berarti kan tetap harus disiapkan, harus mencari. Mungkin ada beberapa barang yang perlu dibeli, nah itu bisa dibagi pembagian tugasnya dengan anggota itu, sehingga ketika pada tanggal 24 sampai tanggal 21 semua bahan ini sudah siap tanpa harus mencari-cari lagi. Jadi waktu untuk mempersiapkannya terhitung mulai besok sampai sebelum tanggal 24 atau tanggal 23. Di situ mulai pembentukan grup, terus persiapan bahan-bahan yang dibutuhkan. Untuk tanggal 24 sampai tanggal 31, apakah full seminggu dilaksanakan semua kelompok? Tidak, tergantung jenis kegiatannya. Mungkin tadi ada yang mendapatkan kegiatan membuat makanan pastel dan donat.
tidak mungkin kan buat itu waktu 1 minggu, misalkan sehari 2 hari selesai. Nah, yang penting berada di rentang waktu tanggal 24 sampai tanggal 31. Mungkin ada yang membuat jenis kegiatannya membuat lampu atau membuat pot. Nah, itu kan butuh waktu yang lebih lama. Nah, diharapkan dalam rentang waktu 1 minggu itu dapat selesai. Nah, setelah anak-anak melakukan kegiatan ini, apakah kegiatan ini tidak dinilai? Tetap dilakukan penilaian oleh guru pembimbingnya. Jadi, guru pembimbing itu selain membimbing, juga memberikan penilaian. Nanti sudah ada poin-poin apa sajakah yang harus dinilai. Kemudian setelah anak-anak melakukan praktek, bisa caranya seperti apa, dituangkan dalam sebuah laporan. Jadi laporan itu mirip karya ilmiah. Nah, intinya anak-anak tidak hanya belajar membuat karyanya saja, tapi bisa membuat atau menuangkannya dalam sebuah tulisan karya ilmiah. Untuk apa sih? Nah, itu nanti supaya anak mampu mengkomunikasikan. Nah, kapan mengkomunikasikannya? Nah, di sekitar minggu kedua atau ketiga April itu nanti akan diadakan perayaan. Perayaan itu apa? Nah, hasil karyanya anak-anak itu nanti dipajang. Apa hanya dipajang saja? Tidak. Nanti ada penilaian akhir, yaitu anak-anak mengkomunikasikan hasil laporannya itu tadi dipresentasikan. Nah, di situ ada penilaian akhir, selain penilaian produknya, juga ada penilaian akhirnya. Dan terakhir nanti kemungkinan untuk PUS, kalau tidak ada perubahan, kemungkinan akan dilaksanakan di bulan Mei. Ini beberapa jenis kegiatan UKK yang sudah hasil dari pertimbangan rapat Dewan Guru, yaitu ada pembuatan lampu hias dari sendok plastik dan stik es krim. Ini kegiatan pertama. Kegiatan yang kedua yaitu membuat pot dari handuk bekas dan bunga dari bunga kresek dan bunga kresek. Kemudian yang ketiga, membuat lampu belajar dari paralon PVC dan barang bekas. Untuk yang keempat, membuat pastel basah dan donat kentang. Kegiatan kelima, membuat bros dari benang wol. Untuk kegiatan keenam, membuat masker dan konektor rajut. Yang ketujuh, membuat toples tempat air dari tempat air toples tempat air mineral dan gelas. Jadi ini toplesnya untuk tempat air. Kemudian yang kedelapan, membuat jam hias dari bahan stik es krim. Nah, itu tadi beberapa jenis kegiatan. Nah, ini dari jumlah siswa kelas 6, jumlahnya sekitar 83 siswa, dibagi menjadi 15 kelompok. Setiap kelompok terdiri antara 5 dan 6 siswa. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, satu kelompok terdiri dari gabungan kelas A, B, dan C. Setiap kelompok nanti akan dibuat grup kelas masing-masing bersama dengan guru pembimbing masing-masing. Nah, di sini saya akan share screen untuk guys, belum muncul guys. Untuk pembagian kelompoknya. Sudah tampak nggih? Sudah belum terlihat nggih pembagian kelompok UKK-nya? Suaranya putus-putus, Bu. Nggak ada suaranya.
Demikian ya sebentar bisa Oke, sampun ya. Sudah terlihat untuk pembagian kelompoknya. Halo, sudah ya. Untuk pembagian kelompok ini, setiap dua kelompok akan didampingi oleh dua guru pembimbing. Insya Allah nanti akan bisa di grup kelas masing-masing. Untuk kelompok 1 ini ada kamu kata ya, tapi dari mulai 6A sampai 6C gabung kok diacak. Sudah ya, terus ulangi lagi untuk pembagian kelompok. Dua guru pembimbing. Kelompok akan didampingi dua guru pembimbing. Nah, untuk jelasnya nanti akan bisa di grup kelas masing-masing, ya. Saya hanya akan membacakan sepintas. Ini untuk kelompok 1 dan 15 itu ada Bima. 1 dan 15 ini kegiatannya membuat lampu hias dari stik es krim dan sendok. Ini untuk kelompok 1 dan kelompok 15. Jadi ada Bima, Zakira, Kairin, Zidan, Nabila. Kelompok 15-nya Noval, Bunga, Salsa, Nugraha, Deliza. Ini guru pembimbingnya Bu Dewi dan Bu Menjun, Siti Juneda. Kegiatannya tadi membuat lampu hias dari stik es krim dan sendok. Kemudian untuk kelompok 2 dan kelompok 14, tapi kelompok 15 nanti insya Allah akan di-share. Kelompok 2 dan kelompok 14 ini guru pendampingnya adalah Duros dan Buningse. Kegiatannya yaitu membuat pot bunga dari handuk bekas dan membuat bunga dari kreseknya. Jadi ada dua kelompok ini nanti membuat satu jenis kegiatan itu tadi, yaitu membuat pot bunga dari handuk bekas dan bunga dari kresek dengan guru pembimbing Duros dan Buningse. Kemudian untuk kelompok 3 dan kelompok 13 ini anggotanya, guru pembimbingnya adalah Bu Anita dan Bu Vivi. Kegiatan untuk kelompok 3 dan 13 adalah membuat lampu belajar dari pipa PVC. Ini untuk kelompok 3 dan kelompok 13. Anggotanya ini saja ini ya. Kemudian untuk kelompok 4 dan kelompok 12, guru pembimbingnya adalah Bu Tina, Bu Siti, dan Bu Nurul. Kegiatannya yaitu membuat pastel basah dan donat. Nah, ini untuk kelompok 4 dan kelompok 12 membuat pastel basah dan donat. Kemudian untuk kelompok 15 dan kelompok 11 dengan guru pembimbing Bu Yuli, Bu Lulu, dan Pak Pri, kegiatannya adalah membuat bros bunga. Membuat bros, bukan bros bunga, membuat bros ya, untuk kegiatan kelompok 5 dan kelompok 11. Kemudian untuk kelompok 6 dan kelompok 10, guru pembimbingnya ada Bu Anis, Bu Ken, dan Bu Wanti. Ini kegiatannya membuat masker dan konektornya, dari konektor rajut ya, dari benang itu tadi. Itu kegiatan untuk kelompok 6 dan kelompok 10.
Untuk kelompok 7 dan kelompok 9, guru pembimbingnya Bu Hermin, Bu Mangun, dan Bu Enis, ini kegiatannya membuat tempat aqua gelas itu tadi, membuat aqua gelas tempatnya. Itu untuk kelompok 7 dan kelompok 9. Nah, terakhir untuk kelompok 8, ini khusus kelompok 8 ada 2 guru pembimbing yaitu Pak Imam dan Pak Pur. Ini kegiatannya membuat jam dinding dari stik es krim. Ini untuk jenis kegiatan dan pembagian kelompoknya. Nanti insya Allah di-share nggih Bapak Ibu di grup kelas masing-masing, walaupun misalkan tertinggal tidak tercatat, tidak masalah. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang kegiatan UKK. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, bisa mengacungkan tangannya bisa klik tanda tangan, angkat tangan itu untuk bertanya. Monggo barangkali ada yang ingin bertanya atau yang kurang jelas. Halo. Mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan diaktifkan mikrofon. Oke, ini yang bertanya. Sinten? Ya. Kalian ya? Iya, namanya Tiwi. Mama dari Itu pelaksana. Nggih. Mamanya Tiwi. Oh, Mama Tiwi. Berapa, Bu? Kenapa? Kelas 6C. 6C. Ya. Oke. Itu pelaksananya di sekolah atau di rumah siswa, Bu? Untuk pelaksanaannya insya Allah akan dilaksanakan di sekolah. Nah, jika di sekolah nanti tidak memungkinkan, misalkan tidak akan selesai dalam waktu 1 minggu, mungkin ada beberapa yang diselesaikan di rumah, tapi garis besarnya atau mayoritas diselesaikan di sekolah. Kegiatannya insya Allah dilakukan di sekolah. Nah, Paham, Bu. Yang bertanya lagi, ini Tes masuk. Lewat itu namanya nggak nampak itu. ini angkatannya masuk. Mamanya siapa ini, monggo yang mau bertanya. Halo, mungkin ada yang bertanya lagi selain namanya TV tadi? Diklik mikrofonnya Mas supaya terbuka, supaya terdengar suaranya dari sini. 5 kali sih ya Allah. Ya, diklik dulu mikrofonnya. Apa ya, Bu? Oke. Sekalian masuk kelompok berapa? Terus tugasnya apa tadi ya? Saya insya Allah nanti bisa di grup kelas masing-masing Mangge untuk pembagian kelompoknya yang saya sampaikan, jadi bisa dilihat lebih jelas lagi. Tadi saya sampaikan secara sepintas saja, Nge. Nanti insya Allah setelah ini akan di grup kelas masing-masing. Nanti mungkin dalam minggu depan akan ada grup baru, Nge, dari guru pembimbingnya masing-masing, grup WA, untuk memudahkan komunikasi antara guru pembimbing dan anak-anak. Jadi misalkan terbatas untuk rundingannya atau merancangnya tidak cukup waktu di sekolah, tidak ketemu, bisa dilanjutkan melalui grup WhatsApp. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mau tanya Bu Devi. Monggo. Untuk kelompok 3 sama 13 itu nanti dijadikan satu ya Bu ya?
Kan sama. Iya, betul. Itu nanti memang buktinya nanti sendiri-sendiri, nah, tapi antara kelompok 3 dan kelompok 13 kan ada 2 kelompok, 2 guru pembimbingnya sama. Tapi nanti misalkan kelompok 3 itu bikin sendiri, kelompok 13 juga bikin sendiri, tapi jenis kegiatannya sama. Oh gitu. Jadi campur jadi satu misalkan tidak, tapi tetap 2 kelompok karena kita kan terbatas dengan guru pembimbing. 2 itu kalau kita bikin 2 jenis takutnya lebih sulit, sehingga kita buat kegiatannya itu sama, tetapi nanti tetap tersendiri antara kelompok 3 sendiri, kelompok 13 sendiri. Jadi tidak dicampur jadi satu. Oke. Masuk. Monggo ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin bertanya? Ini bisa angkat tangan. Tidak ada, sudahan? Sudah paham, nggih? Ada, Bu. Oke, bila kalau sudah bisa paham semua. Oke, Bapak Ibu, mumpung ini ketemu, nggih, insya Allah kan hari Senin nanti ada kegiatan foto ijazah. Foto ijazah, nggih. Jadi Sama apa, Bu? pakai seragam merah putih, pakai dasi, nggih, lengkap disarankan menggunakan dasi. Mungkin yang anak laki-laki merasa rambutnya sudah terlalu panjang, bisa dirapikan sehingga nanti terlihat bagus, nggih. Jadi semoga hari Senin itu nanti bisa masuk semua. Diusahakan kalau memang tidak ada halangan bisa masuk, sehingga nanti bisa tidak harus menyusul untuk fotonya, karena kan kita mendatangkan tukang foto. Nah, takutnya kalau ada yang nggak masuk terkendala itu nanti nyusul lagi, sehingga kayak antri di rumah. Jadi usahakan kalau memang tidak ada kendala hari Senin nanti masuk sesuai jadwal yang diberikan guru kelas. Insya Allah nanti lagi untuk jadwal masuknya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, monggo saya serahkan lagi kepada Bu Anita. Demikian dari sosialisasi UKK kelas 6 SDN Babatan 1. Jadi dapat kami simpulkan bahwa UKK dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 31 Maret 2022. Untuk pelaksanaan selanjutnya sudah tadi disampaikan, diinfokan bahwa tergantung pembimbing masing-masing. Sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, baik dari Bapak Kepala Sekolah maupun kami sebagai guru kelas 6, saya sampaikan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Untuk Bapak Ibu, atas waktu yang diberikan, saya sampaikan terima kasih. Apabila kurang jelas, bisa dilanjut melalui WA grup kelas. Kami tutup sosialisasi UKK pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.